Hai, calon sadar di sini dan kita video baru buat kalian. Gue sering banget nih, saking pikunnya, kunci rumah gue masa bisa hilang dan gak ketemu lagi sampai sekarang dong. Tapi orang-orang dalam video ini beruntung banget dong. Masa tas hilang di loker sekolah bisa balik lagi dong 50 tahun kemudian? Gokil banget kan? Nah, daripada penasaran, mending langsung aja kami persembahkan beberapa kisah barang-barang hilang yang akhirnya ketemu setelah berpuluh-puluh tahun kemudian. So, gak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Tas sembunyi. Masa-masa di sekolah. Perasaan yang bisa aku ingat dari zaman itu sih cuma sering kehilangan barang doang. Penghapus, pulpen, bahkan sampai tempat makan guys. Mungkin si Mbak Peti Rumvola juga jengkel kayak aku kali ya. Bedanya kalau barang-barang aku hilang beneran. Barangnya Mbak Peti masih ketemu nih. Ya, nggak langsung ketemu juga sih, Neng. Nih, gue kasih kronologinya ya. Pertama-tama tuh sekolah berdiri tahun 1957. Terus si Mbak Peti ini lulus sekolah tahun 1961. Nah, tas dia tuh baru ketemu di tahun 2019. Buset, udah berapa tahun tuh tas hilang? Uniknya nih bang, tas dia tuh ditemuin di sela-sela antara loker sama tembok yang ditutupin pakai besi. Setelah ngelewatin 5 dekade, itu tas baru ditemuin sama petugas pas kebetulan besinya jatuh. Susah payah. Pihak sekolah sampai nge-upload di Facebook buat nemuin pemilik itu tas guys. Tapi sayangnya pas sudah ketemu dan mau dibalikin, ternyata Mbak Peti udah meninggal duluan. Sayang banget ya. Medali. Selanjutnya ada medali perang yang sempat hilang di telan waktu guys. Rico Di Nobile, seorang manajer hotel Hollywood terkejut pas nemuin sebuah medali militer berusia 70 tahun dalam sebuah locker laundry. Setelah dicek, ternyata medali ini milik pahlawan perang bernama Hyman yang tewas dalam Perang Dunia Kedua karena berkorban buat nyelamatin teman-temannya guys. Medali ini pun ketinggalan tuh dalam locker laundry karena istri Hyman dulu tuh pernah nginep di sana guys. Ceritanya pas Hyman lagi ikut Perang Dunia Kedua, sang istri lagi mengandung putri mereka yang bernama Hayla Marin. Sejak Perang Dunia Kedua selesai, Marin tuh gak pernah ketemu deh sama sosok ayahnya. Kasian banget kan? Nah, karena Rocco sadar kalau medali ini penuh cerita pengorbanan, dia pun berniat tuh guys, mulangin medalinya langsung ke anak sang pahlawan. Kebetulan di Amerika Serikat tuh ada organisasi bernama Purple Hearts Reunited, yang mana adalah sebuah organisasi yang mengurus masalah kehilangan medali ke veteran perang. Ya, dengan bantuan dari organisasi itulah, Rocco tuh berhasil ketemu sama keluarga Hyman dan langsung ngasih medali itu ke si Hayla Marin. Mobil kelupaan. Kayaknya lupa naruh kunci, dompet, HP, sampai remote TV udah terlalu biasa kali ya. Coba deh kenalan nih sama kakek asal Frankfurt ini. Selama 20 tahun, dia nggak tahu tuh guys mobilnya dia parkir di mana. Udah nyari kesana kemari, tetap aja Corolla kesayangannya si kakek tuh gak ketemu juga. Gara-gara itu dia ngelapor deh ke Pak Polisi kalau mobilnya tuh dicuri sama orang lain. Nah, semua itu berubah pas tahun 2017 kemarin guys, dimana ada seorang pengelola gedung yang merasa aneh ngeliat mobil bulukan terparkir di dalam gedungnya. Pihak pengelola gedung tuh akhirnya lapor ke polisi buat nyari tahu siapa pemilik Corolla tua itu. Pas dicek Pak Polisi, mobil itu mirip banget dong kayak punyanya si kakek. Dari situ deh mereka langsung hubungin dia buat ngasih tahu kalau mobilnya ini udah ketemu. Tapi sayang banget tuh guys, mobil itu gak bisa jalan lagi karena udah terlalu lama terbengkalai. Mau gak mau ya si kakek harus ngerelain Corolla tua itu buat dikirim ke junkyard. Sedih banget ya, dipertemukan sebentar cuma untuk berpisah selamanya. Aduh. Dompet kecebur. Jujur-jujuran aja nih, barang yang paling sering gue lupa tuh hilangin tuh ya adalah dompet. Tapi ujung-ujungnya sih selalu ketemu ya. Cuma kalau kisah yang satu ini guys, malah lebih menarik nih daripada cerita dompet gua. Ya gimana gak menarik? Wong dompetnya baru ketemu pas 20 tahun kemudian. Dulu pas tahun 90-an, seorang pengguna Reddit dengan username Vingo pernah diajak ayahnya pergi ke Danau Ater di Austria. Pas sesampainya di sana, mereka langsung naik perahu tuh buat pergi ke tengah danau. Cuma pas ada gelombang, bokapnya si Vingo tuh hampir jatuh guys. Malah dompet si bapak dong yang mental ke danau. Tapi mau gimana? Udah nyebur? Nggak mungkin kan kalau si bokapnya yang cemplung juga buat ngambil dompetnya doang. Jadinya ya mereka cabut deh. Cuma 20 tahun kemudian nih guys, Vingo dan juga ayahnya balik lagi ke Danau Ater buat mancing. Pas itu tiba-tiba aja si bokapnya tuh ngerasa kalau dia nangkap sesuatu. Waktu ditarik, ternyata dia nangkap dompet dong. Lah, kayak gua kenal di dompet.
Nah, habis itu pas dicek nih guys, ternyata bener dong itu dompet ayahnya. Beruntung banget dia dompetnya bisa balik lagi. Iya sih, baliknya 20 tahun kemudian. Tapi lihat tuh, isinya masih ada loh. Ngilangin cincin mertua. Seharusnya cincin pernikahan dijaga baik-baik lah ya. Jangan sampai hilang di gunung kayak kejadian si tante yang bernama Melis de la Mer ini. Cincinnya tuh hilang pas dia lagi liburan ke Gunung Bestseller tahun 1992 dulu. Pas udah nyampe ke rumah, dia baru ngeh tuh kalau cincinnya udah nggak ada lagi di jari manisnya guys. Langsung deh dia teleponin pihak hotel di Gunung Bestseller. Tapi ya kagak ada yang bisa nemuin. Udah mana cincin itu pemberian mertuanya lagi. Apes banget deh. Baru deh 27 tahun kemudian, Tante Melis dapat kabar gembira kalau ada seorang pekerja di Gunung Bestseller yang berhasil nemuin cincinnya. Wah, tenggat banget ya. Si pekerja tadi pun nitip tuh cincin ke temen ceweknya yang bernama Heather Langley buat dibalikin ke Tante Melis. Cuma bermodalkan nama sama tanggal yang ada di cincin, Heather berhasil nemuin tempat tinggal si tante. Caranya tuh dia searching data kependudukan dan nemuin sertifikat pernikahan dari Tante Melis sama suaminya yang bertempat tinggal di Portland. Si Heather pun rela berangkat jauh-jauh dari Alabama ke Portland cuma buat mulangin cincin itu loh. Duh, baik banget ya tuh orang. Salut deh aku sama Mbak Heather. Sarung tangan hadiah. Suatu hari yang indah, Daryl Stanley lagi iseng-iseng hunting foto di sekitaran Madison Park. Tiba-tiba, Apaan tuh yang deket pohon? karena penasaran, Om Daryl langsung samperin benda itu guys. Pas digali, ternyata sarung tangan baseball tua yang ketutup sama tanah langsung dibawa pulang tuh buat dibersihin. Pas sudah kelar, ternyata ada nama bertuliskan Curtis Davis di dalam sarungnya. Dia tersadar kalau ini pasti punya seseorang yang mungkin aja udah lama banget nyariin. Tanpa pikir panjang, dipostinglah tuh foto di Facebook guys. Setelah seminggu berlalu, Om Daryl dapat pesan dari Candice Davis yang bilang mungkin aja sarung tangan itu punya bapaknya. Nah, mereka langsung aja tuh janjian buat ketemu di taman tadi. Setelah dicek, ternyata benar kalau sarung tangan itu punya Pak Curtis, bokapnya si Candice guys. Ternyata Pak Curtis dulunya pernah kerja di taman itu sebagai pengurus. Kayaknya abis main dia kecapean terus jadi kelupaan deh. Kamera. Awalnya sekelompok anak SD lagi gotong royong bersihin pantai. Tapi tiba-tiba aja, Pak Guru, kita nemu sesuatu nih. Kalau dilihat-lihat, sebenarnya kelihatan kayak batu sih dibandingin kamera. Apalagi tuh kamera dilindungi pakai case yang semuanya ketutupan sama teritip. Gua kaget sih pas case-nya dibuka, ternyata sama sekali gak kemasukan air dong. Bahkan kameranya aja bisa dipakai tuh. Nah, dari situ deh, anak-anak sama gurunya itu pada bingung. Ada yang bilang jual aja, ada yang bilang ayo jadi pemiliknya. Bingung banget deh. Tapi akhirnya bang, mereka mutusin buat nyari si pemilik kamera itu. Awalnya kalau dilihat dari isi kamera, mereka pikir ya punya orang Jepang. Makanya mereka ngepost isi foto-foto kamera itu di Facebook pakai bahasa Jepang dan Tiongkok. Sampai keesokan harinya, postan Facebook itu dilihat sama temen Sherina Subakihara. Dijamin dia seneng banget kali ya. Ternyata ceritanya, pas tahun 2015, Sherina yang merupakan mahasiswa Jepang lagi liburan di Ishigaki, Okinawa. Terus pas lagi scuba diving sama teman-temannya, Sherina tuh kehilangan kamera dia karena berusaha nolongin temennya yang kekurangan oksigen. Udah dicari kemana-mana, tetep aja tuh kamera gak ketemu. Ternyata malah hanya sampai ke laut di Taiwan dong. Heran sih, padahal udah 3 tahun loh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.